Tanjung Karang Barat adalah salah satu dari 20 kecamatan yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Kecamatan ini cukup besar dengan luas wilayah sekitar 1064 hektar. Menurut Badan Statistik Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Barat mempunyai penduduk berjumlah sekitar 57.000 orang. Pada kali ini, saya akan membahas pelapisan sosial yang ada di masyarakat Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, khususnya wilayah Gunung Terang. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pelapisan sosial. Menurut Jamaluddin, tahun 2015, pelapisan sosial atau dikenal juga dengan stratifikasi sosial adalah penggolongan ataupun pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang dapat dibedakan menjadi beberapa kelas, berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang dimiliki oleh individu tersebut. Lapisan sosial yang ada di masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Jadi, lapisan sosial adalah pembeda posisi sosial setiap individu secara vertikal atau bertingkat dalam pandangan orang lain. Menurut Suhaini, terdapat 3 hal yang menentukan posisi seorang individu dalam pelapisan sosial di masyarakat. Yang pertama adalah kekayaan, yaitu jumlah dari banyaknya harta yang dimiliki individu tersebut. Yang kedua adalah kekuasaan, yaitu jabatan dan pengaruh seorang individu itu dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan yang dimilikinya. Pelapisan sosial akan membedakan peran dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Juga dapat berubah-ubah karena bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pelapisan sosial juga terjadi di masyarakat Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Umumnya, pelapisan sosial di sini didasarkan pada kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu tersebut dan melambangkan derajat individu tersebut dalam masyarakat. Orang-orang yang diklasifikasikan dalam lapisan kelas atas mempunyai rumah mewah dan megah, dengan harta yang banyak, melambangkan kekayaan yang dimilikinya. Pengaruh yang dimiliki oleh orang-orang ini juga luas. Pekerjaan masyarakat lapisan ini adalah pengusaha yang memiliki bisnis-bisnis besar, baik dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. Atau mungkin pekerjaannya adalah pegawai pemerintah golongan atas. Individu yang memiliki kelas sosial kelas atas sangat disegani di Gunung Terang. Masyarakat memandang mereka sebagai orang-orang yang sukses dan berpengaruh, sehingga masyarakat menghormati orang-orang dengan golongan ini. Orang-orang yang diklasifikasikan dalam lapisan kelas menengah di Gunung Terang adalah orang-orang dengan penghasilan biasa atau rata-rata. Kekayaan yang dimilikinya umum seperti yang dimiliki orang lain di sekitarnya. Biasanya, orang-orang ini bekerja sebagai karyawan, pegawai pemerintah, guru, pemilik kebun berukuran sedang, pemilik toko, dan lain-lain. Latar pendidikan pada lapisan kelas menengah didominasi lulusan SMA atau sarjana S1. Masyarakat Gunung Terang umumnya memandang mereka sejajar dan setara. Jumlah presentasi lapisan kelas ini di masyarakat cukup banyak. Yang terakhir adalah orang-orang yang diklasifikasikan sebagai kelas bawah. Biasanya, orang-orang ini bekerja sebagai pedagang kecil, petani dengan ladang yang sedikit, pekerja kasar, buruh, atau pekerjaan lain yang mengandalkan tenaga dan kekuatan fisik. Dengan pekerjaan seperti itu, maka penghasilan yang didapatkan sangat sedikit. Kekayaan yang dimiliki mereka tidak banyak. Rumah-rumah yang mereka tempati cukup kecil dan sempit. Latar pendidikan masyarakat golongan ini adalah tidak sekolah. Tamatan SD, SMP, dan beberapa adalah tamatan SMA. Masyarakat Gunung Terang memandang golongan ini sebagai orang-orang yang kurang disegani. Mereka kurang dihormati dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat golongan lain. Pengaruh yang dimiliki oleh golongan ini sangat sedikit,
dan seringkali diabaikan oleh masyarakat lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih telah menonton.